Istana Negara dirancang sedemikian rupa agar menampakkan keagungan dan ikonik, karena itu setiap negara di dunia mempunyai istana yang juga memunculkan kesan otentik, tak terkecuali di Indonesia dan Thailand. Kedua negara yang bertetangga ini masing-masing mempunyai istana negara yang megah. Nah, kira-kira istana negara manakah yang paling mewah di antara keduanya? Berikut ini perbandingan Istana Negara Indonesia versus Istana Negara Thailand. Berikut ulasannya. Istana Grand Palace, Thailand. Grand Palace menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan sekaligus pusat pemerintahan hampir selama 150 tahun. Terletak di pusat kota Thailand, Grand Palace menawarkan pemandangan arsitektur yang megah, mulai dari bangunan, tempat pertemuan, pavilion, hingga taman. Istana ini berfungsi sebagai kediaman resmi Raja-Raja Thailand dari abad ke-18 dan seterusnya. Istana ini mulai dibangun pada tahun 1782, pada masa pemerintahan Raja Rama I, ketika ia memindahkan ibu kota kerajaan menyeberang sungai dari Thonburi ke Bangkok. Istana ini telah diperluas beberapa kali dan bangunan-bangunan tambahan telah dibangun seiring waktu perkembangannya. Istana ini dilengkapi benteng, kuil Buddha Zamrud, dan terbagi menjadi 3 kawasan. Meski Raja Chulalongkorn atau Rama V hingga Raja Bhumibol Adulyadej atau Rama IX memilih tinggal di tempat lain, istana ini tetap menjadi pusat upacara kerajaan dan berisi kantor pemerintahan penting. The Grand Palace adalah destinasi wisata yang paling populer di Bangkok, Thailand. Terletak di tepi sungai Chao Phraya, kompleks istana yang indah ini terdiri dari sejumlah bangunan yang megah, termasuk Istana Chakri Mahaprasad, Istana Dusit Mahaprasad, dan kuil Emerald Buddha. The Grand Palace mencerminkan sejarah dan budaya Bangkok dan merupakan destinasi wisata wajib bagi setiap pengunjung yang datang ke Thailand. The Grand Palace dibangun pada tahun 1782 oleh Raja Rama I sebagai pusat pemerintahan dan kediaman Raja-Raja Thailand. Kompleks istana ini merupakan contoh arsitektur tradisional Thailand dan menampilkan gaya seni rupa yang luar biasa. Selama 200 tahun terakhir, The Grand Palace telah menjadi pusat kebudayaan, agama, dan politik di Thailand. Istana Chakri Mahaprasad adalah bangunan yang paling terkenal di The Grand Palace. Bangunan ini dibangun pada tahun 1882 oleh Raja Chulalongkorn dan terkenal karena atapnya yang mengagumkan. Istana Dusit Mahaprasad adalah bangunan lain yang menakjubkan, dengan atap limas ganda dan desain unik yang terinspirasi dari gaya arsitektur Barat dan Thailand. Kuil Emerald Buddha juga merupakan daya tarik utama di The Grand Palace. Kuil ini dibangun pada tahun 1782 dan menjadi tempat penyimpanan patung Buddha dari bahan giok berharga yang dikenal sebagai patung Buddha Zamrud. Patung ini dianggap sebagai salah satu karya seni Buddha yang paling indah di dunia. The Grand Palace dapat diakses dengan berbagai macam transportasi, termasuk tuk-tuk, taksi, bus, dan kereta bawah tanah. Jika Anda ingin menggunakan kereta bawah tanah, Anda bisa turun di stasiun MRT Sanam Chai atau stasiun BTS Sapan Taksin. Jika Anda ingin menggunakan tuk-tuk atau taksi, pastikan untuk menawar harga terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan. Jangan lupa untuk mencari informasi terbaru tentang transportasi dan pembatasan COVID-19 sebelum berangkat. The Grand Palace adalah salah satu destinasi wisata yang paling ikonik di Bangkok dan Thailand. Menelusuri sejarah dan kebudayaan Thailand di kompleks istana yang megah ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi The Grand Palace saat Anda berkunjung ke Thailand. Istana Negara Indonesia. Seperti yang diketahui, di Indonesia terdapat berbagai istana negara. Salah satunya berada di IKN, yang pembangunannya sekarang sedang dalam proses dan telah mencapai tahap 50%. Desain Istana Presiden berbentuk menyerupai bangunan istana dengan arsitektur yang megah dan simbol-simbol kepresidenan yang mencolok. Detail-detail artistik seperti relief dan hiasan khas Indonesia dapat ditemukan di sekitar bangunan ini. Terdapat area terbuka yang luas di sekitar Istana Presiden untuk kegiatan resmi dan acara kenegaraan. Dalam unggahan di Instagram sang desainer, terdapat beberapa hal menarik. Dalam video tersebut, Istana Presiden terlihat dikelilingi oleh pepohonan dan bangunan yang menyerupai burung Garuda dengan sayap terbentang.
Selain itu, dalam video berdurasi sekitar 5 menit itu, Nyoman juga menunjukkan beberapa bangunan lain yang terletak di kawasan Istana Presiden. Antara lain masjid, museum, kantor kepresidenan, kantor staf khusus presiden, serta kantor sekretariat. Sementara itu, desain Istana Wakil Presiden memiliki ciri khas yang berbeda dari Istana Presiden, dengan arsitektur yang mencerminkan peran dan identitas Wakil Presiden. Mungkin memiliki elemen-elemen yang menekankan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, serta representasi dari nilai-nilai negara. Untuk desain kompleks Istana Wakil Presiden, Kementerian PUPR sebelumnya mengumumkan pemenang dari sayembara yang diadakan. Di Jakarta, terdapat Istana Negara yang bangunannya bergaya arsitek asal Venesia, Andrea Palladio. Bangunan ini tampak menonjol menghadap Jalan Rijswijk yang sekarang disebut Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Istana Negara berada dalam satu kompleks dengan saudara mudanya, Istana Merdeka dan Binagraha dalam kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Desain bangunan tersebut dilengkapi dengan 14 pilar bundar berwarna putih megah, 3 pintu masuk besar dan 2 jendela raksasa anti peluru di serambi depan. Serambi dicapai dari 2 anak tangga di sisi kanan dan kiri, serta bagian depannya ditutup dengan pagar balustrada. Bentuk bangunan yang akan mengingatkan orang Belanda kepada kanal-kanal di Amsterdam ini awalnya memang diperuntukkan untuk hotel dan sekretariat umum. Sebelumnya, gedung itu merupakan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda bernama J.A. van Bram yang dibangun pada tahun 1796. Pada tahun 1816, bangunan tersebut diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para gubernur jenderal Belanda, sehingga istana tersebut dijuluki Hotel Gubernur Jenderal. Awalnya, bangunan Istana Negara merupakan bangunan bertingkat 2, namun pada tahun 1848, tingkat atasnya diruntuhkan dan bagian depannya dibuat lebih lebar untuk menampilkan wajah yang lebih resmi, sesuai dengan martabat pembesar yang menghuninya. Istana Negara pada dasarnya terdiri dari 2 balarium besar, yaitu ruang upacara dan ruang jamuan. Ruang upacara adalah tempat penyelenggaraan upacara-upacara resmi kenegaraan. Di masa Hindia Belanda, ruang upacara dipakai sebagai ballroom untuk pesta-pesta yang disemarakan dengan acara dansa. Pada masa Presiden Soeharto saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Istana Negara juga dipakai untuk acara jamuan makan presiden dan para veteran maupun saat kedatangan tamu negara. Istana Negara dipakai untuk jamuan makan malam kenegaraan di tempat acara malam kesenian dengan menampilkan pertunjukan kesenian tradisional Indonesia. Secara keseluruhan, baik Istana Negara Indonesia maupun Grand Palace Thailand memiliki keagungan dan kemewahan masing-masing yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah negara masing-masing. Keduanya merupakan simbol ikonik yang menunjukkan kekuatan dan kemegahan kepemimpinan nasional. Nah, bagaimana tanggapanmu? Jangan lupa like dan bagikan video ini ya. Bye!